Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Diwahyuni dari Prodi Manajemen dengan NIM 0553909979. Halo teman-teman, tahu nggak kalian kalau Pancasila yang kita kenal lahir melalui proses yang sangat panjang dan penuh perjuangan. Di sini saya akan menceritakan proses sejarah lahirnya Pancasila dimulai dari BPUPKI, Piagam Jakarta, PPKI, dan menemukan pelajaran berharga untuk kita sebagai generasi muda Indonesia. Latar belakang terbentuknya BPUPKI pada intinya adalah kekalahan Jepang dalam Perang Asia Pasifik yang menyebabkan posisi mereka terdesak, serta untuk memenuhi janji kemerdekaan yang diberikan Jepang kepada Indonesia. Pada tanggal 29 Mei 1945, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang BPUPKI muncul 3 tokoh utama yang mengusulkan dasar negara, yaitu Moyamin, Supomo, dan I.R. Soekarno. Dalam pidatonya, Moyamin mengusulkan dasar negara yang tidak dibacakan dalam bentuk teks melainkan secara spontan dan lisan, kemudian disusun dalam bentuk tertulis. Pada tanggal 29 Mei, Muhammad Yamin mengemukakan 5 sila yang terdiri atas peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Dalam pidatonya, Supomo menekankan dasar negara dari sudut integralistik. Supomo juga mengemukakan 5 dasar negara, yakni persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Pada tanggal 1 Juni, Soekarno mengemukakan usulannya akan 5 dasar negara, yakni kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Kelima prinsip ini diberi nama Pancasila. Hasil dari sidang pertama pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dianggap sebagai konseptual Pancasila. Piagam Jakarta adalah rumusan kompromi antara tokoh Islam dan nasionalis. Piagam Jakarta berisi pembukaan UUD 1945 dan rumusan dasar negara Pancasila. Dengan sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Selanjutnya pada sidang PPKI terjadi perubahan penting, yaitu sila pertama dalam Piagam Jakarta diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Alasan tersebut demi menjaga persatuan bangsa, terutama agar warga Indonesia Timur tidak merasa terpinggirkan. Sebagai generasi muda yang hidup di era media sosial, saya masih sering melihat betapa mudahnya kita terpecah belah. Perbedaan pendapat politik, agama, atau suku bisa memicu perdebatan yang sengit bahkan permusuhan. Tapi lihat, apa yang dilakukan para pendiri bangsa kita di tengah situasi yang jauh lebih sulit, baru merdeka, masih terancam penjajah, mereka mampu mengesampingkan ego mereka demi kepentingan kelompok.